Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah anime yang di awal kemunculannya itu langsung mendapat kontroversi dari grafiknya yang amat hancur. Iya, hancur ya, gue bisa bilang seperti itu. Tapi anehnya di balik grafiknya yang hancur sebegitu hancurnya, tapi ini anime tuh malah dapet season 2-nya. Anime itu tidak lain dan tidak bukan adalah The Beginning After the End. Seperti biasa karena di video kali ini mungkin akan mengandung spoiler dan bagi lu yang mau niat nonton anime ini dan gak mau kena spoiler, bisa langsung aja di skip video gua. Sebelum gua membahas masalah grafik yang mungkin lu udah tahu apa yang bakal gua katakan, gua tuh mau ngebahas dari segi cerita yang orang tuh banyak bilang The Beginning After the End tuh kita singkat aja jadi Tebate ya. Tebate itu Mushoku Tensei versi rendahnya. Bener, gak salah. Statement itu tuh gak salah. Karena kalau seandainya lu yang udah nonton Mushoku Tensei, terus lu nonton Tebate, apalagi pas awal-awal, itu tuh bener-bener mirip, bener-bener yang kayak autornya nih ngeliat Mushoku Tensei, terus dia nulis cerita, tapi background MC-nya tuh sedikit dibedain. Karena tuh yang pertama nih yang ngebuat mirip, itu tuh MC-nya pertama sama-sama tereinkarnasi jadi anak-anak. Terus mereka berdua memiliki background yang sangat rumit di kehidupan sebelumnya. Terus juga pas jadi anak kecil tuh dia tuh udah memiliki kekuatan yang overpower sejak kecil gitu kan. Itu yang pertama gitu yang ngebuat anime ini mirip. Yang kedua dari background orang tuanya. Pertama sama-sama mantan petualang, sama-sama berada di tim yang sama gitu kan, ibu sama bapaknya. Dulu itu bapaknya mantan ketua dari tim tersebut dan ibunya itu seorang healer di tim itu. Ya nggak jauh beda gitu. Sama-sama itu latar belakangnya. Cuman yang ngebedain dari anime ini ya ecchinya nggak ada gitu. Bener kata orang, ya bedanya ini lebih nggak mesum gitu, MC-nya nggak mesum, terus juga ceritanya nggak ada berbalut ama ecchi sedikit pun gitu kan. Ya itu bener, cuman kalau dari sudut pandang gue ya, apakah Tebate lebih bagus dibanding Mushoku Tensei? Kalau dari segi cerita menurut gue enggak, masih lebih bagus Mushoku Tensei. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman gue waktu nonton Mushoku Tensei aja ya. Mushoku Tensei ketika gua nonton semua seriesnya, itu tuh gua tuh nggak pernah ngerasa bosen gitu, nggak pernah ngerasa yang kayaknya kok tiba-tiba cerita yang ngebosenin, itu tuh nggak pernah di Mushoku Tensei. Sedangkan di Debate, itu tuh ada beberapa momen tuh yang ketika gua nonton, itu tuh gua kayak, "Kok ini lama banget ya?" Terus gue skip, biasanya tuh gua rada cepetin dikit untuk ke kejadian selanjutnya gitu kan. Ini sedikit cerita ya, tanda kalau seandainya anime itu bagus atau enggak. Misalnya nih, ini tuh sebenarnya paling berasa bagi lu yang nontonnya itu ongoing. Kalau misalnya lu yang nontonnya ongoing, terus lu nonton sebuah anime, ketika satu episodenya itu terasa singkat banget, kan padahal kan satu episode anime nih kalau dibuang opening sama ending, itu kan paling cuma 20 menitan loh. Lu nonton 20 menit, cuman tuh lu merasa kayak nonton cuma 5 menit atau berapa, pokoknya lu lagi nonton nih, baru nonton tiba-tiba kok udah ending aja. Itu tuh tanda-tanda anime itu bagus. Gua tuh selama nonton Mushoku Tensei kayak gitu kayak baru nonton tiba-tiba udah mau ending, baru nonton tiba-tiba mau ending. Itulah kenapa yang gua bilang kalau cerita dari Mushoku Tensei itu jauh lebih bagus dibanding Tebate. Cuman Tebate tuh nggak bisa dibilang kalau ceritanya jelek, enggak, ceritanya tuh bagus juga gitu. Bagus, terus juga menarik buat lu ikutin gitu kan. Bahkan gua nih, gua tuh tipikal orang yang nggak pernah baca manga atau light novel. Cuman ada kasus di saat ketika gua lagi nonton anime, terus gua penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Tapi kalau seandainya gua nunggu animenya keluar itu masih nunggu 1 minggu lagi, itu tuh biasanya tuh gua nyari komik atau nyari light novelnya, baru gua baca cerita selanjutnya. Nah, di anime Tebate ini, gue tuh kayak gitu, karena gue penasaran dengan cerita selanjutnya, akhirnya tuh gue nyari webtoonnya, dan akhirnya tuh gue baca webtoonnya tuh sampai gue lupa terakhir itu sampai di chapter 200 berapa gitu, pokoknya sampai 200 ke atas, dan itu tuh seru menurut gue, ceritanya tuh seru, ceritanya bagus. Kalau misalnya ada orang yang bilang sama kayak Mushoku Tensei, menurut gue tuh samanya tuh cuman di awalnya aja gitu loh. Pas ke belakangnya itu tuh menurut gue udah jauh berbeda gitu.
ceritanya nggak begitu gelap kayak Mushoku Tensei. Kan kalau Mushoku Tensei lu tahu sendiri kan, baru awal masih kecil tiba-tiba keteleport, keluarganya misah semua, ibunya di mana, bapaknya di mana, ketika ketemu ibunya kayak begitu, bapaknya mati, itu kan lebih kompleks gitu Mushoku Tensei. Jadi kalau dari gua, misalnya kita mau bandingin segi cerita, tetap Mushoku Tensei itu masih yang menang. Dan akhirnya kita akan membahas grafik ya teman-teman. Waktu episode 1 ini keluar nih, baru tayang banget, baru tayang. Itu tuh di Facebook ya terutama. Itu tuh udah banyak tuh orang yang kayak adaptasinya jelek, animasinya ampas gitu kan. Cuman ketika gua tonton, gua tuh masih nggak begitu terganggu gitu dengan animasinya. Karena ceritanya belum ada actionnya. Gue tuh masih menikmati cerita dan ceritanya juga masih seru kan. Oke lah gue nonton gitu kan. Cuman ketika gue lupa ini di episode berapa, yang intinya tuh ini mau ke kota, terus di tengah jalan tuh diserang bandit. Gue tuh langsung hilang gitu. Minat gue buat nonton ini anime tuh hilang, bener-bener hilang. Karena tuh gimana ya, lu nonton anime aksi yang nggak ada aksinya gitu kan. Sebenarnya kan kasus anime kayak gini tuh udah ada di Blue Lock gitu kan. Sebenarnya sama Blue Lock tuh hampir sama. Cuman karena gua nggak nonton Blue Lock, makanya gua nggak begitu terganggu sama Blue Lock. Sedangkan kan ini nih gua nonton gitu loh. Makanya gua tuh pas nonton, ini kenapa sih? Bahkan ya, Nanatsu no Taizai yang orang bilang animasi dari season 3 ke belakangnya itu jelek, itu tuh gue masih bisa nonton gitu sampai season terakhir, sampai kelar gitu. Ini tuh gue bener-bener yang kayak ya Allah gitu. Apalagi ya yang gue sayangin kan ini actionnya tuh kalau lu baca webtoon itu harusnya actionnya bagus gitu, epic, pertaruhannya oke. Cuman karena animasinya gitu tuh kita jadi nggak semangat gitu buat nontonnya. Terus juga gue nggak tahu apa masalahnya studio ini ya. Itu tuh dia kalau lu yang udah baca webtoon Tebate, itu tuh lu bakal nggak bakal sih, emang lu pasti tahu kalau timeline di animenya tuh diacak gitu ama ama ini studio gitu, disuntingnya tuh diacak gitu kayak yang harusnya ini ketemunya tuh pas kejadian ini, tapi ternyata dilengkap dimajuin, terus entar yang kejadian ini jadi di belakang. Itu tuh kata gua dan gini ya, mending kalau pas nyuntingnya itu tuh ceritanya jadi bagus. Itu malah jadi aneh kalau kalau dari sudut pandang gue ya. Tapi ya semoga aja di season keduanya nanti karena yang megang studionya udah beda nih, ceritanya jadi lebih bagus, terus juga animasinya itu jadi lebih oke. Ya gua nggak nuntut animasinya itu sekelas Ufotable lah, nggak usah. Sekelas Solo Leveling itu ketinggian nggak sih? Menurut gua enggak lah ya. Sekelas Solo Leveling aja lah, Solo Leveling nih yang kayak dibuat Awan Picture. Sekelas itu aja lah. Itu menurut gua udah oke gitu loh. Ya kalau misalnya Bang, cuman kalau sekelas Awan Picture kayaknya kemulukan gitu. Ya udah turun kayak sekelas Din Studio nih, Din Studio yang orang pada bilang adaptasi Nanatsu no Taizai jelek. Nah, sekelas itu aja dah. Sekelas itu aja juga menurut gue udah oke gitu, Pak. Nggak muluk-muluk gue. Seenggaknya animasinya itu pas berantem enak dilihat, enak ditonton. Apalagi kan kalau misalnya lu yang udah baca webtoonnya ya, kan berarti kan di season keduanya kemungkinan itu pas ketika si Arthurnya ini tuh jadi petualang dan sebelum masuk ke akademi. Kalau lu yang udah baca webtoon, kan itu tahu ya di situ tuh bakal banyak adegan-adegan berantem yang epic gitu. Apalagi tuh di terakhir-terakhirnya tuh bakal ngelawan monster gede gitu yang susah dilawan, yang entar si Arthurnya ini mau nggak mau ngeluarin kekuatan yang dikasih sama Sylvie-nya. Ya semoga aja ya lebih bagus ya karena sayang gitu kalau cerita bagus, cuman kalau adaptasinya gue tuh gini ya, gue nggak masalah Eee, misalnya waktu adaptasinya itu lama gitu, keluarnya lama, asalkan tuh hasilnya tuh bagus gitu. Gue juga makanya gue akhirnya paham gitu apa yang dirasakan orang-orang waktu khawatir kalau Kagurabachi itu diadaptasi jelek karena studionya tuh nggak terkenal. Akhirnya gue tahu gitu kayak, iya juga nggak enak juga gitu nonton anime yang ceritanya bagus, cuman pas diadaptasi tuh kayak yang penting diadaptasi lah bodo amat hasilnya kayak gimana. Mendingan nggak usah gitu. Gue lebih setuju yang kayak lu adaptasi nggak apa-apa nih lama, misalnya lu announce kayak misalnya season 2 gitu ya. Season 2 di-announce, ya season 2 bakal muncul 2027 atau 2028 gitu. Cuman lama
Tapi emang bener-bener karena dikerjainnya itu bener-bener yang nanti jadinya bagus, itu gua nggak salah gitu dibanding, "Lu keluarnya cepet nih, cuman animasinya sampah, ya buat apa?" Gitu kalau kata gua. Ya jadi begitu aja pembahasan dari gua tentang anime The Beginning After the End. Ya kalau dari gua di My Animalist ini gua kasih nilai 8 karena balik lagi ya, gua tuh sebenarnya animasi, nggak begitu yang gimana-gimana, cuman emang kalau yang The Beginning After the End ini udah over aja menurut gua. Cuman kalau seandainya dari segi cerita, ini tuh masih bisa buat ikutin, masih bagus ceritanya, makanya gua kasih nilai 8. Emang ceritanya tuh bagus dan menurut gua, apakah anime ini sangat layak untuk ditonton dan direkomendasikan untuk ditonton? Iya, tapi kalau saran dari gua kayaknya mendingan nunggu yang BD-nya aja dah. Karena biasanya tuh yang BD tuh gambarnya lebih bagus karena diperbaikin semua kan sama studionya. Jadi itu aja dari gua. Ya gua mau tahu gimana pendapat lu tentang anime Tebate. Ya lu kalau mau menghina-menghina animasinya juga bisa di kolom komen. Jadi coba komen.